Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2, angkatan 9 akan mempersembahkan 5 tokoh inspiratif yang memiliki nilai-nilai etika publik dalam mengabdi dan melayani masyarakat. Berikut analisis nilai yang dapat kami teladani. Selamat menyaksikan. Sosok Muhammad Hatta dikenal sebagai seorang negarawan besar di Indonesia. Hatta adalah ekonom jempolan dan orang pertama yang menjabat wakil presiden Indonesia. Jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip, begitulah kepribadian Muhammad Hatta dikenal. Mahar Marjono, mantan rektor Universitas Indonesia yang juga seorang dokter, menjadi saksi hal tersebut ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 1970-an. Pada saat itu, waktu singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya, Pak Wangsa, mengenai jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang masih utuh, karena ongkos pengobatan tak sebesar dugaan. Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta sesaat setelah lengser dari posisinya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Kala itu, Sekretaris Kabinet Maria Ulfa menyodorkan uang sebesar 6 juta rupiah yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat Wakil Presiden. Namun, dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara. Kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai, janganlah berkhianat dan jangan mengingkari. Yusuf Habibie merupakan tokoh bersejarah bagi bangsa Indonesia. Beliau ilmuwan dunia sekaligus presiden ketiga Republik Indonesia. Banyak nilai-nilai kehidupan berbangsa yang bisa kita ambil dari beliau. Salah satunya adalah nilai etika publik. Sejak mulai diangkat menjadi presiden, beliau langsung melakukan terobosan dalam pemerintahan seperti pembebasan tahanan politik dari masa Orde Baru, di mana kebijakan ini merupakan modalitas etika yang utama yang menjembatani norma moral dan tindakan beliau sebagai presiden. Pada era pemerintahan beliau yang singkat, Pak Habibie juga membuka gerbang kebebasan pers di Indonesia, sekaligus menjadi pembuka lahirnya transparansi birokrasi. Beliau berkisah kebebasan pers menjadi salah satu cara menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Habibie juga mengajarkan satu nilai bagi rakyat dan bangsa. Beliau bisa saja terus menjadi presiden dalam sidang umum MPR tahun 1999, tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau lebih memilih menomorsatukan kesatuan bangsa dan negara. Habibie pada dasarnya adalah teknolog, bukan politisi. Salah satu sosok inspiratif bagi saya yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Brigadir Royadin, di mana ketika pada tahun 1969 Sri Sultan melewati jalur yang terlarang, akhirnya dihentikan oleh Brigadir Royadin. Setelah tahu bahwa yang dihentikan oleh Brigadir Royadin, Brigadir sempat ragu apakah akan melanjutkan tilang atau tidak. Namun ternyata Sri Sultan memilih untuk ditilang dan tidak mendahulukan atau mengandalkan pangkat atau jabatannya, sehingga Brigadir Royadin menilang beliau. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki integritas yang tinggi, di mana sang sultan tetap menerima untuk ditilang karena mengakui kesalahannya dan tidak mengandalkan jabatannya supaya diloloskan. Sang Brigadir Royadin juga demikian, karena beliau bertugas untuk menilang, maka tidak mungkin Brigadir akan meloloskan seseorang karena jabatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Mas Ama akan mempresentasikan Kiai Abdurrahman Wahid dan etika publik. Ini Kiai Abdurrahman Wahid telah menggunakan etika publik dalam melaksanakan pelayanan publik. Nilai-nilai etika sosial, nilai etika publik yang berlandaskan pada ajaran Islam digunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengambil tindakan-tindakan dan
tersebut indikator bahwasanya beliau telah menggunakan etika publik dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang pertama, beliau membela etnis Tionghoa yang merupakan kaum minoritas dari segala bentuk diskriminasi dan menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari raya libur nasional. Kemudian beliau mengganti nama provinsi Indonesia menjadi Provinsi Papua dan memperbolehkan pengibaran bendera kita Kejora di bawah bendera merah putih. Kemudian beliau juga bersama dengan Presiden Agus Camara dari Brasil berhasil mengentaskan kemiskinan dan perdamaian dan menetas segala bentuk otoritas dari pemerintah Brasil. Terlebih lagi ketika beliau dilengsarkan, beliau bersikap aneh sekali dengan cara hanya menggunakan kaos oblong dan celana kolor sebagai bukti bahwasanya beliau meskipun hatinya tetap berbangsa di negara Indonesia, tetapi beliau melepaskan atribut-atribut itu demi perdamaian bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh inspiratif yang saya pilih adalah Bapak Widodo Budi Dharma. Beliau merupakan Kepala Polri ke-7 di Indonesia pada tahun 1974 sampai 1978. Beliau lahir di Surabaya dan ada 2 kasus teladan yang dapat saya pahami dari beliau. Yang pertama adalah mengenai pengusutan tuntas mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Deputi Kepala Polri pada saat itu. Yang kedua adalah mengenai kasus anaknya, di mana anaknya ini tidak sengaja menembakkan pistol kepada salah satu supirnya hingga tewas. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengajarkan kepada seluruh anggotanya dan juga kepada masyarakat bahwa justru ini yang harus dibuktikan, bahwa seorang Polri itu harus benar-benar serius dalam melakukan pelayanan kepada publik mengenai korupsi, baik mengenai hukuman yang diberikan oleh anaknya tersebut. Nah, anaknya ini juga merasakan sekali ketegasan dari beliau. Etika publik yang saya dapatkan dari beliau ini adalah mengenai kejujuran dan apa yang benar dan baik harus segera diselesaikan dan diungkapkan. Dari sini kita harus memadani bahwasanya seorang birokrat, seorang contoh publik harus memberikan pelayanan dan juga teladan kepada masyarakat dengan cara yang baik.